Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di siang hari ini. Minggu lalu Ibu sudah mengupload pembahasan tentang gravitasi. Minggu ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Tapi khusus untuk fisika yang Ibu ajar, nanti untuk PTS-nya itu cuma bab gravitasi ya, satu bab aja. Pelajarin aja LKS yang kemarin, PG sama esainya dipelajari aja gitu ya. Tidak boleh pakai kalkulator, jadi ibu usahakan angka yang keluar nanti adalah angka-angka yang mudah untuk kalian hitung, untuk kalian bagi kali tambah seperti itu. Oke, sekali lagi kalau mau buka LKS-nya, ini ada di halaman 23 ya. Kita akan berganti slide supaya nanti mudah nge-share dokumennya. Kita bahas soal-soal yang perhitungan ya. Kita mulai dari nomor 2 kalau begitu ya. Nanti Ibu minta tolong ada yang merangkum jawaban gitu ya. Kayak misalnya nomor 1A, nomor 3B, nomor 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 30. Jadi nanti yang di rumah juga tetap bisa ngikutin terus karena ada tugas kan dari Ibu kan buat cari cara. Oke, ini adalah soal pertama kita yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Kalau di LKS berarti ini nomor 2 ya. Di situ ada Ali, seorang mahasiswa pecinta alam sedang mendaki bukit 500 meter dalam waktu 1 jam. Ia bermasa 60 kg. Berapa daya yang dikeluarkan Ali untuk sampai di ketinggian 0,5 km? Nah, untuk daya di sini sudah ada histori coret-coretannya gitu ya. Untuk daya itu kita gunakan lambang P besar ya. Nah, ini bisa dicari dengan membagi usaha dan juga waktu gitu. Jadi kita dapat dari W per T. W-nya itu adalah usaha, T-nya itu adalah waktu. Nah, usahanya didapat dari mana? Ini sambil Ibu jelasin ya, sedikit-sedikit. Mungkin kalian juga ada yang udah pernah dapat materi usaha dan energi waktu SMP, kurang lebih sama, mungkin hanya ada penambahan sedikit-sedikit di SMA ini. Jadi kalau kita ngebahas tentang usaha gitu ya, pasti kalian udah pada familiar sama rumus usaha W sama dengan FF. Yang biasanya soalnya tuh ada mobil mainan yang ditarik gitu. Jadi usaha itu pada dasarnya bisa dicari dari gaya dan perpindahan. Tapi usaha itu juga bisa dihasilkan dari perubahan energi. Kalau kalian selama ini kenal itu ada energi kinetik dan potensial, ya, usaha juga bisa dicari dari perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Kalau ada yang lupa energi kinetik apa? Energi kinetik itu yang merupakan energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak. Bergerak itu artinya dia punya kecepatan. Makanya besar EK itu ditentukan dengan persamaan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial, ini kalau tadi ini bendanya bergerak gitu ya. Sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang diam. Gitu. Makanya kalau kalian ingat-ingat contoh yang kaitannya sama energi potensial itu kayak buah kelapa yang matang mau jatuh, ya. Dicarinya bisa pakai MGH gitu ya. Energi potensial itu adalah energi untuk benda yang diam. Atau bisa juga kalau di karet atau pegas itu setengah kx kuadrat. Atau kemarin kalau kalian belajar gravitasi bisa didapat dari koefisien gravitasi G gede M1 M2 per F. Jadi energi potensial itu bukan MGH ya. MGH itu salah satu rumusnya, tapi energi potensial sendiri itu artinya energi yang dimiliki benda ketika benda tersebut diam.
Makanya nanti kalau kalian kelas 3 belajar fisika inti, di situ ada energi yang dimiliki oleh atom-atom, oleh elektron-elektron, gitu ya. Itu dimiliki ketika kita anggap atomnya itu diam. Kan selama ini kita tahu elektron itu selalu bergerak kan. Nah, energi saat diamnya itu disebut sebagai energi potensial. Nanti kalian akan belajar lebih jauh lah ya, misalnya. Sekarang kita kembali lagi ke sini nih, ya. Tadi daya itu adalah P, didapat dari W per T ya. P ini daya, W ini adalah usaha, T ini adalah time, waktu. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita nggak mungkin pakai Fs, karena di sini nggak ada gaya tarik, dorong, dan juga perpindahan. Nggak mungkin pakai delta EK, karena kita di sini nggak ngebahas tentang kecepatan. Maka yang paling mungkin untuk soal ini, kita menggunakan usahanya adalah dari energi potensial. Sehingga kalau kita lanjutin ya, yang kita pakai di sini adalah delta EP dibagi T. Gitu. Delta EP itu apa? EP kan tadi MGH. Delta, ya ini dibaca delta ya di matematika, itu artinya adalah perubahan. Perubahan itu artinya adalah akhir dikurang awal. Jadi kalau gitu ini sama juga dengan MG, tapi H akhir dikurang H awal. Makanya Ibu tulisnya adalah H2 min H1, gitu ya. Per T. T-nya tadi adalah waktu. Nah ini kalau kita lanjutkan, gitu ya. Masanya adalah masanya Ali, yaitu 60. G-nya adalah 9,8 ya, karena dia request di soal 9,8. Kalau nggak request, biasanya kita pakai 10 gitu ya. Ketinggian akhirnya ketika dia sudah sampai di bukit, berarti 500. Awalnya ketika dia di permukaan masih di bawah ya, berarti sama kayak permukaan tanah, berarti tinggi awalnya 0. Dibagi waktu, waktunya 1 jam. 1 jam itu berarti 3.600 detik. Gitu ya, yang kita pakai adalah detik. Ini kalau kita kali 60 kali 9,8 kali 500 kurang 0, 60 dan 3.600-nya bisa dicoret. Ini jadi tersisa 60 ya. Ini tinggal 9,8 kali 500. 9,8 kali 500 dibagi 60. Ini nolnya coret. Nah, nanti kita dapat jawabannya itu adalah 81,7. Gitu ya. Jadi nanti jawabannya nomor 2 itu adalah, oh ya Allah, makasih udah dikasih tahu. Nah ini nih, harusnya share screen-nya tadi ini ya. Udah kelihatan berarti ya sekarang ya. Zalfa berarti udah kelihatan sekarang ya. Oke, berarti nih ulang lagi aja ya. Jadi tadi ya Ibu udah bilang bahwa kalau kita ngebahas usaha itu W gitu ya, lambangnya W besar. Itu dulu pasti kalian sering nyarinya tuh pakai F kali S, yang soalnya biasanya hemoglobinan ditarik gitu ya. Nah, ternyata selain bisa ditentukan dari Fs, usaha itu bisa ditentukan dari perubahan energi. Gitu. Perubahan itu di dalam matematika dilambangkan dengan delta. Kalian bisa tulis kayak lambang segitiga gitu. Nah, ada perubahan energi apa aja? Bisa dari perubahan energi kinetiknya atau perubahan dari energi potensialnya. Perubahan energi kinetik itu berarti kita harus tahu dulu apa sih rumus dari energi kinetik. Rumus dari energi kinetiknya sendiri itu setengah mv kuadrat, itu menandakan bahwa energi dimiliki benda ketika dia bergerak. Tapi kalau misalnya energi yang dimiliki ketika benda itu diam, itu namanya energi potensial. Jadi sekarang kalian update nih ya, di ingatan kalian bahwa energi potensial itu bukan MGH. Tapi energi potensial itu maksudnya adalah energi yang dimiliki benda ketika dia diam. Gitu. Nah nantinya energi potensial itu nggak cuma didapat dari MGH aja. Gitu. Tapi kalian tahu misalnya orang mau lari, itu kan ada aba-aba yang siap, sedia, yang kayak gitu tuh. Yang kalau kalian sempat lihat di learning itu ada di quiz 2.1, maka ketika dia diam, itu masuknya ke energi potensial. Terus ketika dia udah mulai lari, udah punya kecepatan, berarti udah jadi energi kinetik.
Kayak gitu ya. Pokoknya energi potensial itu nggak cuma MGH, tapi energi yang dimiliki ketika benda diam itu adalah energi potensial. Nah, kalau dipegas itu dicarinya dengan persamaan ini, setengah kx kuadrat. Gitu. Terus kemarin kalian belajar gravitasi ya. Pas belajar gravitasi itu persamaannya adalah Gm1m2 per R. Itu energi potensial. Pokoknya sekarang energi potensial itu jangan sampai kalau ada yang nanya apa itu energi potensial, MGH. Nggak salah sebenarnya, cuma bukan itu yang dimau. Yang dimau itu berarti adalah kalian menjawab energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda ketika dia diam. Gitu ya. Terus kita kembali ke nomor 2. Di nomor 2, di situ yang ditanyakan adalah berapa daya yang dikeluarkan oleh Ali untuk mencapai ketinggian 0,5 km. Gitu. Berarti kita bisa lihat ya, rumus daya itu adalah W per T ya. Daya itu lambangnya P besar sama dengan W besar per T. P-nya daya, W-nya usaha, T-nya waktu. Kalau kita lihat dari 3 persamaan usaha ini ada Fs, delta EK, delta Fp, maka yang paling mungkin untuk diterapkan di soal ini adalah yang delta Fp. Gitu ya. Tadi ingat delta itu artinya perubahan. Kalau kita ngebahas perubahan, di sini kan Ali awalnya di tanah kan, terus baru ngedaki bukit. Artinya posisi satunya itu adalah posisi ketika dia di bawah. Makanya H1-nya nilainya 0. Dan H2 itu posisi akhir ketika dia udah ada di puncak bukitnya, yaitu 500 meter. Makanya di sini H2-nya 500, H1-nya 0. G-nya yang kita pakai adalah 9,8 karena di soal ini dia request G-nya itu 9,8. Kalau misalkan gak request kita pakai yang biasa 10 gitu ya. Ini kita masukin angka-angkanya 60 sama waktunya 3600 kita coret ya. 3600 sisa 60, 60-nya habis jadi C1. Kenapa ini 3600? Karena tadi si Ali ngedakinya 1 jam. 1 jam ini dijadiin ke detik kan 3600 detik. Gitu ya. Makanya ini jadinya 3600. Nah, kalau udah nih kita masukin, kita hitung, nanti ujung-ujungnya kita dapat angkanya itu dayanya 81,7 volt. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Itu ya, semoga kalau ada yang udah ngerjain dapat jawabannya sama. Berikutnya kita ke nomor 4 ya. Yang kita bahas hari ini soal-soal yang perhitungan ya. Nomor 4, sebuah benda dengan massa 1 kg ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Apabila gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi kinetik saat berada di ketinggian 20 meter? Oke, coba nih ya Ibu cek ada nggak yang nyalain kamera. Oh, lagi oke semua. Oke lah. Ibu mau tanya sama Afifah deh. Afifah bisa dengar suara Ibu nggak? Bisa, Bu. Oke, siap. Viva, Ibu mau nanya deh. Pernah nggak ngelempar benda ke atas, Viva? Pernah. Apa yang terjadi sama si bendanya pas kamu lempar ke atas? Gerakannya gimana tuh? Sama aja, lebih lambat apa lebih cepat? Kalau ke kalau ke atas itu kayaknya rada lebih lambat, terus kalau turun itu lebih cepat gitu, Bu. Betul banget, Afifah. Thank you. Itu artinya kita harus cari tahu dulu berarti berapa sih kecepatannya dia ketika di ketinggian 20 meter. Gimana cara mencarinya? Nah, kalau kalian ingat waktu semester 1, ya, kita belajar yang namanya gerak vertikal di bab gerak lurus tuh. Nah, gerak vertikal ini salah satu persamaan untuk menentukan kecepatannya bisa didapat dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kita pakai yang ini karena ini sesuai sama yang kita punya, yaitu ketinggian H. Kita kan punya nih, ya. Yang kita ketahui di soal adalah massa bendanya 1 kilo,
kecepatan awalnya kita punya 40 meter per sekon, gravitasinya kita punya 10 m per sekon kuadrat, terus H-nya kita punya 20 meter. Jadi untuk mencari kecepatan di titik 20 meter, kita pakai persamaan yang ini. Gitu. Kenapa kita perlu tahu berapa kecepatan di ketinggian 20 meter? Karena tadi yang udah Ibu tanya di Afifa di awal ya, ketika kalian lempar benda ke atas, pasti gerakannya itu melambat. Itu artinya kecepatan ketika 20 meter beda sama kecepatan awalnya. Kalau kecepatan awalnya 40 meter per sekon, maka kecepatan ketika di ketinggian 20 itu akan berkurang. Karena apa? Karena dia melambat. Gitu. Jadi kalau kita coba masukin ke sini ya, kecepatan yang kita tanya di titik 20 meter itu kita sebut sebagai VT. Gitu ya. Sama dengan V0 kuadrat, V0 kuadratnya 40, dikurang 2, dikali gravitasinya 10, dikali H-nya 20. 40 kuadrat itu 1600, ini 2 kali 10 kali 20 jadinya 400. 1600 kurang 400, itu jadinya 1200. Ini VT kuadrat. Berarti VT itu adalah akar 1200. Nah, yang ditanya itu adalah EK ketika di 20 meter. Berarti kita jawab aja sekarang. EK itu adalah setengah mv kuadrat. Karena EK di 20 meter itu berarti sama juga dengan setengah kali M kali V di 20 meter kuadrat. Setengah dikali masanya 1, V ketika di 20 meter itu kan akar 1200, ya nggak? Ini dikuadratin. Nanti akarnya hilang, ya kan? Ini jadinya setengah kali 1/2 kali 1200. Coret, ujung-ujungnya kita dapat 600 joule. Gitu. Itu cara untuk nomor 4. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain untuk nomor 4 ini? Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Viva. Kenapa? Yang ditanya Eka 20 meter itu bisa diulang lagi nggak, Bu? Oh, bisa-bisa. Bentar ya. Jadi untuk EK di 20 meter, itu kan artinya energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Itu kan? Itu artinya kalau kita punya persamaan EK adalah setengah mv kuadrat, itu artinya V-nya itu adalah ketika dia di 20 meter. Nah, kita cari tahu dulu V ketika dia di 20 meter, itu kita cari pakai ini. V ketika di 20 meter, kita cari dulu pakai yang ini. Gitu. Nah, nanti kalau udah dapat berapa V-nya, tinggal dimasukin ke persamaan ini. Setengah mv kuadrat. Nah, nanti kalau udah dimasukin, dapatlah nilai 600 joule. Kurang lebih kayak gitu, Viva, nomor 4. Udah aman ya? Iya, Bu. Oke. Nah, berikutnya kita ke soal perhitungan berikutnya, yaitu soal nomor 6. Ya. Laboratorium fisika sekolah mempunyai pegas yang berkonstanta 200 Newton per meter. Agar memiliki energi potensial 4 Joule, pegas tersebut harus diregangkan. Ini yang tadi Ibu bilang di slide pertama, ya. Bahwa energi potensial itu selain kalian bisa hitung dengan MGH, kalau untuk yang gerak atau jatuh pakai MGH gitu ya, yang gerak vertikal, tapi kalau misalnya bentuknya pegas, nggak bisa pakai MGH. Kalau pegas itu kita carinya pakai setengah kx kuadrat. Maka dari itu, ini ada coret-coretan ini di LKS Ibu, diabaikan aja ya. Maka dari itu, ya kita di sini punya diketahui ini dua konstanta itu kita lambangkan dengan K ya. Kita punya konstanta pegasnya 200 Newton per meter. Konstanta itu menunjukkan keelastisitasan suatu pegas. Gitu. Terus agar energi potensialnya 4 Joule, berarti kita punya EP-nya 4 Joule, ya. Yang ditanya adalah pegas tersebut harus diregangkan berapa jauh, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai delta X. Jadi kalau misalkan kalian punya pegas, gitu ya,
ukuran keelastisitasannya itu disebut K gitu ya. Nah ini kan kalau misalkan ditarik gitu ya, dikasih F, otomatis kan pegasnya akan melar kan ya nggak? Akan ada nih perbedaan panjang nih. Ini adalah panjang kedua, ini adalah panjang pertama. Perbedaan panjang ini ya, perbedaan panjang ini yang dikenal sebagai delta X atau yang biasa disebut sebagai pertambahan panjang. Nah, ini kita jawab ya. Rumus EP tadi udah diurai di awal, itu adalah setengah kx kuadrat. EP-nya masukin nilainya 4 sama dengan setengah dikali K. K-nya itu adalah 200, X-nya ditanya. Gitu kan? Ini 2 sama 200 coret jadi 100 gitu ya. Ini 4, 1 kali 100, 100. Gitu kan? Berarti X kuadrat itu sama juga dengan 4 dibagi 100. Nah, kalau ada kuadrat itu harus diakar. 4 diakar itu 2, 100 diakar itu 10. X kuadrat diakar X. Berarti X-nya adalah 2 per 10. 2 per 10 itu adalah 0,2. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang B. Yang 0,2. Gitu ya. Itu untuk pegas. Jadi kalau kaitannya dengan pegas, kalian langsung aja masukin ke persamaan setengah kx kuadrat. Gitu. Perhitungan berikutnya itu perhitungan nomor 7 ya. Di situ ada sebuah truk kontainer bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Energi truk yang sedang melaju. Nah, melaju itu berarti dia sedang bergerak ya. Coba di sini ada lumayan banyak. Ibu mau tanya sama Dava deh. Halo Dava. Dava bisa dengar suara ibu? Bisa, Bu. Oke. Dava, tadi kan ibu di awal sempat bilang ada yang namanya energi potensial, ada yang namanya energi kinetik. Kalau truk lagi bergerak, berarti namanya energi apa nih Dava? Energi kinetik, Bu. Betul banget. Apa rumus energi kinetik, Dava? Yang tengah tengah M MV2, Bu. kuadrat bacanya, jangan 2. Ya, Kalau V2 tuh begini nih, artinya kecepatan kedua. Jadi bacanya harus kuadrat. Oke, makasih Dava. Nah, buat Dava dan yang lainnya, kalau ini belum sempat dicatat atau ke screenshot, tenang aja. Nanti kalau ibu upload ke YouTube, PPT-nya nanti ibu PDF-in, ibu attach juga di deskripsi kayak biasa. Jadi kalian nanti bisa nyatet ulang ya. Jadi kita lanjutin, ya Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Nah kita lihat apa sih yang kita ketahui dari soal ini. Yang pertama itu adalah masanya, masa si kontainernya 1 ton. Kita ubah dulu ke kilogram, ya 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Lalu yang kedua ada V di situ 60 km per jam. Maka 60 km per jam ini harus kita ubah dulu ke meter per sekon. Caranya 60-nya dibagi dengan 3,6. Gitu. Nah, kalau udah, nih kita tinggal lanjutin. Ini berarti setengah dikali 1000 dikali 60 per 3,6 dikali 60 per 3,6. Karena arti V kuadrat itu kan sama juga dengan V dikali V kan. Jadi kalau kalian ulangan gitu kan nggak boleh pakai kalkulator. Diakalin aja, hitungnya biar enak gimana. Kalau ibu, salah satu caranya adalah kayak gini. Jadi kalau ada V kuadrat, ya dikali aja 2 kali. Gitu. Yang sama bisa dicoret. Setengah sama 1000 dicoret jadi 500. 6 sama 3,6 ya. 6-nya jadi 1, 3,6-nya jadi 0,6. 6 sama 36, ini jadi 1, ini jadi 0,6. Gitu. Nah, ini berarti 500 dikali 1 per 0,6 dikali 1 per 0,6. Nah, sekarang kita mainin sedikit matematikanya.
1 per 0,6 sama juga kayak 1 dibagi 6 per 10. Ini sama juga dengan 10 per 6. Jadi ini kalau kita lanjutin 500 kali 10 per 6 kali 10 per 6 gitu. Ini bagi 2, ini jadinya 5, ini jadinya 3. 10 bagi 2, 5, 6 bagi 2, 3. Ini jadinya 500 kali 5 kali 5. 500 kali 5 kali 5 itu berarti 5 kali 5, 25 kali 5 lagi 125, tambahin nolnya 2. 12.500 oh sebentar, ini 10 ya, ini 10 bukan 1, ini berarti 106, ini berarti 50, ini berarti nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, 1.250.000 dibagi 9. Nah ini kalau kita lihat ya, di sini ibu nyilang 139.445, bener nggak nih? Coba kalian hitung deh. 1.250.000 dibagi 9. Itu benar nggak hasilnya segitu? 1.250. Nah, itu ternyata jawabannya adalah 13.888 gitu ya. Nah, ini hasil perhitungannya nih. Ini koma 138.000. Nah, yang paling mendekati dengan angka 138.000 itu adalah yang 139.445. Jadi yang kita pilih yang paling mendekati ya. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini tadi hasil kalkulatornya ya, yang berwarna merah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Ini soalnya lumayan banyak, ada 30 soal. Nanti paling kita bahas sampai nomor 15 dulu ya. Nanti hari Rabu baru kita lanjutin sisanya. Kenapa Ibu pilih hari Rabu? Karena yang banyak lagi pelajaran fisikanya itu di hari Rabu. Jadi biar banyaklah yang join nggak apa-apa. Ya, kalau kalian ada yang mau ditanyain bisa langsung pas join Zoom kayak gini nih. Nggak usah takut. Kalau takut, kasih aja pertanyaan di chat ya. Kalau malu sama temennya. Oke, ini soal berikutnya ya. Pak Wawan memetik kelapa yang berada di ketinggian 10 meter. Masa kelapa tersebut 3 kilo. Energi kinetik kelapa akan sama dengan energi mekanik ketika kelapa berada di ketinggian. Oke. Ada istilah baru nih ya. Istilah barunya itu adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik ini adalah total energi ketika benda bergerak. Benda itu kan kalau mau bergerak, sebelum bergerak diem dulu kan, diem mau bergerak sampai akhirnya dia diem lagi. Total dari semuanya itu disebut sebagai energi mekanik. Makanya kalau di dalam persamaan matematis atau ditulis dalam bentuk rumus gitu ya, energi mekanik ini sama juga dengan energi potensial ditambah energi Eka. Dan nilai energi mekanik ini biasa disingkat sebagai EM ya. Nilai EM ini selalu konstan dimanapun dia berada. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang pohon kelapa gitu ya. Ini pohon kelapa, terus jatuh ke bawah gitu ya. Nah, ketika dia ada di atas, energi mekanik A gitu ya, dan ketika dia ada di bawah, energi mekanik B, EMB, maka nilai dari energi mekanik A itu akan sama dengan energi mekanik B. Atau ketika nanti ada titik di sini, titik C gitu ya, maka ini akan sama juga dengan energi mekanik di titik C.
Kenapa? Karena energi mekanik itu artinya adalah total energi ketika benda bergerak, jumlah dari EP dan EK-nya. Jadi kalau ditanya di sini, kapan energi kinetik kelapa itu sama dengan energi mekaniknya? Nah, ini Ibu jawab secara general ya. EK max ketika dia berada di titik maksimumnya. EK max itu akan sama dengan EP max-nya. EP max itu akan sama dengan EM. Ini jadi kalau kita tulis kayak gini nih, silsilah energinya gitu. Kapan energi kinetik ada di titik maksimum? Kita tahu energi kinetik itu ada di titik maksimum kalau dia ada di bawah. Itu kan? Atau di dasar, atau di tanah. Sedangkan EP, dia maksimum kalau ada di atas, sebelum jatuh. EM, mau di mana aja sama aja. Gitu. Di mana aja sama aja nilainya. Maka dari itu, kalau di sini ditanyakan kapan sih energi kinetik ini akan sama dengan EM, kapan EK ini sama dengan EM, maka jawabannya adalah saat EK bernilai maksimum. Kapan dia bernilai maksimum? Kalau dia ada di tanah. Makanya jawabannya adalah ketika dia ada di ketinggian 0 meter. Jadi ini jawabannya logika banget, nggak usah pakai hitung-hitungan. Kayak gitu. Untuk nomor 8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 8? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, tadi kita mulainya 13.40 ya. Nge-zoom itu nggak boleh katanya lebih dari 30 menit. Jadi ini kita usahain selesai di 14.20 gitu ya. Berapapun nomor yang berhasil kita jawab. Sisanya kita akan lanjutin lagi di hari Rabu. Nanti Ibu kasih lagi linknya. Oke, ini soal berikutnya. Rohmi bermassa 50 kg mempunyai hobi panjat tebing. Wah, anak petala nih. Siapa anak petala? Dia memanjat tebing setinggi 10 meter. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan Rohmi, nah, usaha berarti yang ditanya W, gitu. Kita tulis dulu apa yang kita punya. Yang kita punya massa 50 kilo. Ketinggian 10 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita punya persamaan itu ada 3, W itu delta Fs atau delta EK atau delta EP ya. Delta EK itu artinya setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kalau EP artinya MG, H2 kurang H1. Jika kita lihat ya dari yang diketahui dan yang ditanyakan, maka yang paling nyambung itu kalau kita menggunakan persamaan yang ketiga. Jadi kadang-kadang nih yang pas kemarin kita tatap muka ya, Ibu kalau nanya ke kalian, apa sih yang masih bikin fisika tuh susah? Kalian bingung mau pakai rumus yang mana karena rumusnya banyak. Salah satu tips dari Ibu adalah kalau kalian mau pilih rumus mana yang kalian pakai, ini kan kayak gini aja nih, cari usaha ada 3. Kalian lihat apa sih yang diketahui, apa sih yang kita punya, data yang ada, dan yang ditanyain apa. Maka kalau yang ditanya W dan yang diketahui adalah MH dan G, yang paling cocok itu adalah persamaan yang ketiga ini. Gitu. Ya. Jadi harus tahu apa yang diketahui, ditanyanya supaya tepat dalam menentukan rumusnya. Sekarang kita lanjutin jawab pakai yang ketiga. Kita pakai W sama dengan delta EP. Delta EP itu berarti MG H2 dikurang H1. M-nya itu 50, G-nya itu 10, H2-nya kan dia manjat tebing 10 meter. Berarti ketinggian akhir adalah 10 meter, awalnya dia di tanah kan? Di tanah berarti tingginya masih belum ada, makanya 0. Gitu, ini jadinya H2, H1 itu 0 meter. Kenapa? Karena si Rominya masih di tanah, belum manjat. Gitu ya. Ini kalau kita lanjutin, ini hasilnya adalah 5000 joule. Maka jawabannya itu adalah yang A. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya, nomor 12. Di sini ada Wahyu ingin mempercepat motor yang dikendarainya dari 40 km
menjadi 20 km. Jika massa motornya 100, berapa sih usaha yang harus dikeluarkan motor? Nah, berarti kita punya kecepatan awal 40 km per jam. Ini diubah dulu ke dalam meter per sekon. Caranya tinggal dibagi sama 3,6 gitu ya. Terus kecepatan akhirnya dia pengen 60 km per jam. Ini diubah ke dalam meter per sekon, berarti dibagi juga 3,6 gitu ya. Massa motornya 100 kg. Gitu. Berapa usaha yang dilakukan motor? Berarti W-nya berapa nih? Ini yang diketahui, ini yang ditanya. Nah, cara menjawabnya adalah gampang nih. Ini kaitannya sama kecepatan. Ya, pokoknya jam segini selalu ada iklan di rumah ibu. Nah, berarti di sini kita langsung aja pakai W adalah delta EK atau perubahan energi kinetik. Berarti setengah dikali M dikalikan dengan kecepatan akhir kuadrat, kecepatan awal kuadrat. Ini berarti setengah dikali 100 dikali dengan kecepatan akhirnya kan 60 per 3,6. Ini kan, ini dikuadratin, dikurang 40 per 3,6 dikuadratin. Ini coret, ini jadinya 50 ya. 60 dikuadratin sama 3,6 ini bisa kita coret dulu ya. Kita bagi 6. Ini jadinya 10. 3,6 dibagi 10, 3,6 dibagi 6 jadinya 0,6. 10 dibagi 0,6 itu mirip kayak di soal yang sebelumnya nih ya. Kalau 1 per 0,6 jadi 10 per 6, maka 10 per 0,6 itu jadinya 100 per 6. 100 dikuadratin itu jadinya nanti 10.000 gitu ya. Tapi nanti aja, ya kita tulis aja dulu untuk pecahan akhirnya. 40 per 36, ini kita bagi 4 aja atas bawah. Bagi 4 ini 10, 3,6 bagi 4 itu 0,9. Ini coret-coretan sedikit untuk matematikanya ya. 10 dibagi 0,9 itu sama juga kayak 100 per 9. Atas bawah kali 10 aja. Ini 100 per 9 dikuadratkan. Nah, ini kalau udah, kalian bisa lanjut ya. Nanti ujung-ujungnya kalian akan mendapatkan berapa nih nilainya nih ya. Lihat ya, ini tadi kita udah punya hasil akhir di slide sebelumnya, itu adalah 50 100 per 6 kuadrat dikurang 100 per 9 kuadrat. Ini berarti 50, 100 dikuadratin 10.000. Ya, 6 dikuadratin 36, 100 dikuadratin 10.000, 9 dikuadratin 81. Ini kita biarin aja 50. Kita cari penyebutnya dari 36 dan 81. Mau kalian misalkan mau 36 kali 81 aja Bu, biar cepat boleh. 36 kali 81 bagi 36 itu 81, 81 kali 10.000 itu jadinya 810.000. Ini juga sama, 36 kali 81 bagi 81 sisa 36, 36-nya kali 10.000 jadinya 360.000. Ini jadinya 50. Yang atas nih 810 kurang 360 itu jadinya berapa coba? 810 dikurang 360. 810 kurang 360 itu hasilnya adalah 450. Ini berarti 50 kali 450 per 36 kali 81. Coret yang bisa dicoret. 45 kita bagi 9. 5 bagi 9 ini 9. Terus mana lagi yang bisa dicoretnya? Ada 36 sama 9. Kalau nggak bisa juga, kalau kalian udah Bu, gitu aja yang dicoret. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutin 50 kali 50. Yang atas, yang bawah tinggal 36. Ini 450.000 ya. Ini berarti 50 dikali 50.000, yang bawah tinggal 36 kali 9. Ini tinggal kita lanjutin 50
50 dikali 50.000 dibagi sama 36 kali 9. Maka jawabannya itu adalah 7.716,05 Joule. Nah, dilihat dari hasilnya, jawaban yang pasti segitu nggak ada. Tapi yang paling mendekati itu adalah yang 8.400 Joule. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kalian ketemu soal seperti ini, jangan lupa kecepatannya diubah dulu ke meter per sekon. Lalu, setelah diubah nih ke meter per sekon, jangan lupa juga bahwa ini caranya adalah dikuadratin dulu baru dikurang. Jangan kalian kurang, Bu. Kurang aja duluan, Bu. 60 kurang 40 jadinya 20. 20-nya baru dikuadratin. Salah. Karena 20 dikuadratin itu hasilnya nanti 400. Gitu ya. Sedangkan tadi kita udah dapet hasil perhitungan yang di atas itu bukan 400, tapi 50 kali 50.000 tuh 250 ribuan, 250 juta, 25 juta. Jadi tolong diperhatikan baik-baik cara menulis pi-nya ini nih. Jadi harus dikuadratin dulu baru dikurang. Jangan kurang baru kuadrat gitu ya, akan beda artinya. Oke, karena sudah 30 menit dan ternyata belum sampai nomor 15, nggak apa-apa, nanti kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya itu langsung nomor berikutnya ya. Ini kan udah sampai nomor 12 nih. Berarti nanti itu langsung di nomor 13. Gitu ya. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah bergabung. Untuk hasil rekaman, nanti akan Ibu kabarin lagi di grup kelas ya. Oke, Assalamualaikum.